Sate ayam sambal kacangnya enak banget dan mudah ya cara membuatnya. Hai guys, kita jumpa kembali di Simple Rudy. Masak apapun jadi gampang. Nih guys, ini ada masakan yang sangat digemari. Dari anak kecil sampai orang dewasa pasti suka banget. Dan selalu hadir ada di hajatan, di rumah tangga, bahkan untuk ide berjualan ya. Nih langsung aja saya spill, hari ini saya akan membuat yaitu sate ayam sambal kacang. Yuk kita masak guys. Nah ini daging ayamnya sudah saya potong-potong. Boleh bagian dada, boleh bagian paha ya. Saya potongnya agak sedikit besar karena biasanya image dari sate ayam tuh selalu kecil-kecil. Coba sekali ini kita bikin yang agak besar. Nah, kalau untuk berjualan disesuaikan juga harganya. Biasanya sate ayam yang besar itu cita rasa juicy-nya lebih terasa ya. Oke, sekarang kita masukkan dalam kontainer seperti ini ya. Yang kita sudah potong 600 gram ya. Nah, ini akan kita marinate ya dengan bumbu desaku marinasi. Bumbu desaku marinasi ini terbuat dari rempah-rempah pilihan dengan kualitas terbaik. Di dalamnya ini memang ada ketumbar, ada kunyit. Itu kalau kedua bahan itu bertemu mengeluarkan gurih alami. Kemudian kunyitnya juga bisa meredakan amis dan anyir ya. Dan di dalamnya juga ada rempah-rempah pilihan. Kita masukkan 1 saset yaitu bumbu desaku marinasi untuk memarinate dari daging ayamnya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan air ya, 2 sendok makan. Nah, ini untuk yang versi simple ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kocok ya. Nah, sampai dia tercampur rata. Nah, ini sudah selesai. Dan ini hasilnya. Nah, kita sekarang tusuk ya. Boleh 4, boleh 3. Ini saya sengaja agak sedikit besar supaya kita mantap makannya ya. Ini sudah dimarinasi ya. Nah, senengnya saya kalau dia besar kayak gini, pas digigit itu dia juicy. Nah, ini kita lakukan sampai selesai semua ya. Kalau sate potongannya tidak terlampau kotak ya, supaya nanti pas dibakar atau ditusuk bentuknya tidak nancepnya tidak kotak panjang gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini kemudian kita marinate selama 30 menit. Sekarang saatnya kita bikin saus kacangnya ya. Nah, kita ambil blender. Kita langsung masukkan 100 gram kacang tanah yang digorengnya lebih coklat seperti biasanya. Kenapa yo? Supaya waktu dicampur dengan bumbu, rasa kacangnya ini semakin enak ya. Dan dia berminyak ya jadinya. Langsung aja saya masukkan desaku bawang putih bubuk. Desaku bawang putih bubuk ini terbuat dari bawang putih segar pilihan dengan kualitas terbaik, siap untuk kita gunakan tanpa langu, bahkan menambahkan gurih pada setiap masakan kita. Nah, ini cocok banget untuk setiap masakan Indonesia, apapun masakannya ya. Langsung aja kita masukkan 1 saset desaku bawang putih bubuk. Nih, aroma gurihnya keluar ya. Nah, biasanya kita untuk pemula selalu ditakutkan kalau menumis dengan bawang putih atau takut dengan aroma langu yang mengganggu semua masakannya sampai ending, sampai dimakan kalau langunya itu keluar, cita rasanya sama sekali tidak enak ya. Nah, kemudian kita masukkan ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya. Nah, kita masukkan 1 sendok teh ladaku merica bubuk ya. Kemudian bawang goreng ya, ini sebanyak 2 sendok makan. Kemudian di sini juga ada yaitu daun jeruk sebanyak 3 lembar ya. Kita buang pangkal daunnya supaya tidak keras ya. Kemudian akan saya tambahkan lagi 50 gram gula merah yang sudah diserut. Kemudian kita masukkan gula pasir 1 sendok makan ya. Kemudian garam 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan air ya sebanyak 400 ml. Kemudian ini kita tutup. Saatnya kita blender ya.
Oke, ini cukup ya. Kelihatannya encer nanti pada proses pemasakannya. Kacang itu mengembang dan mengeluarkan minyak, itu gurih dari kacangnya keluar. Nah, ini kita nyalakan dengan api sedang. Kita masak sampai kekentalan yang kita inginkan. Dan sampai dia mengeluarkan minyaknya ya. Karena kita tadi tidak menggunakan minyak, tapi kacang itu mengeluarkan minyaknya. Minyak kacang tanah itu gurihnya membuat cita rasa masakan atau waktu kena lidah, dia appetite ya. Selera makan kita jadi keluar dengan baik. Jadi jangan pernah beranggapan kalau misalkan tidak ada minyaknya, dia nanti tidak berminyak. Justru minyaknya nanti akan keluar yang membuat bumbu satenya menjadi enak ya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai kekentalan yang kita inginkan ya. Ini bisa dimasukkan kecap 2 sendok makan ya. Nanti dia semakin dingin, semakin kental ya. Ini saatnya kita matikan. Ini sudah siap, saatnya saya sisihkan dulu, saya dinginkan dulu ya, sampai hangat nanti. Kemudian siap untuk kita membakar satenya. Nah, sekarang kita sebelum bakar, nanti kita akan membuat olesan terlebih dahulu ya. Kita masukkan, yaitu 1 sendok makan bumbu kacangnya. Kita tambahkan kecap manis, 2 sendok makan. Nah, kita tambahkan yaitu 1 sendok makan air ya. Kenapa harus ada air? Kalau dia terlampau pekat, nanti satenya cepat gosong ya. Ini kita aduk rata. Nah, ini jangan dioles dulu dengan satenya. Satenya dibakar dulu sedikit ya. Sampai permukaannya berubah saja. Kita mulai ya bakar ya. Ini mantep nih satenya. Ini sampai berubah aja permukaannya ya. Nah, seperti ini. Ini maksudnya supaya bumbunya itu kalau di permukaannya sudah ada matang, bumbu marinasinya itu nanti tidak tercampur dengan bumbu olesannya ya. Dan itu baru kita oleskan dengan bumbunya. Nah, ini waktu panas, ini juga ada peresapan ya. Kecap masuk ke dalam bumbu satenya ya. Panas-panas kita gulingkan seperti ini ya. Nanti di pertengahan masak kita gulingkan lagi ya. Sekarang kita guling-gulingkan, kita taruh lagi. Nah, ini wanginya di sini. Ini kalau yang tadi panas awal itu bumbu marinasinya terus masuk sampai ke dalam karena ada panas di luar ya. Kemudian ini untuk melegitkan bagian terluar juga bisa masuk sampai ke dalam ya. Ini kita bolak-balik dulu. Ini optional aja. Kalau suka lebih gurih lagi, kita tambahkan bumbu satenya seperti ini ya. Kalau sudah harumnya sudah keluar, kita bumbuin lagi ya. Walaupun kelihatan sate itu simple cara bakarnya, tapi kalau bisa membuat sampai enak sampai ke dalam dan masih juicy, nah itu yang sulit ya. Nah, ini tipsnya dan metodenya sudah saya keluarkan semua. Jangan lupa ini harus dibalik ya sedikit supaya tidak ada yang hangus. Kita taruh di bawah dulu ya, biar yang sate bagian bawahnya juga kena. Nah, ini sekarang sudah siap untuk kita hidangkan ya. Boleh dikasih bumbu kacang sedikit, boleh tidak ya. Nah, untuk food cost-nya, ini pembuatan sate ayam yang cukup besar-besar seperti ini, itu 35.000, sudah berikut bumbu, kecap, juga untuk memasaknya ya. Nah, ini jadinya 20 tusuk ya, karena dia besar, dijualnya jangan 10 ya. Kalau 10 orang terlalu kenyang ya, apalagi dimakannya dengan lontong. Dan satu porsinya 5 tusuk sate ayam, itu jatuhnya bisa 20.000 per
porsinya sudah berikut lontong. Jadi kalau dikalikan 4, 80.000, modal kita 35.000 sudah termasuk lontong dan semua kondimennya. Jadi lumayan ya. Dan buat yang ada di rumah mempunyai waktu cukup panjang, ini bisa juga satenya dalam keadaan sudah dimarinasi, kemudian di packing, nanti dikasih bumbunya di dalam, kecapnya di dalam, kemudian di frozen, tinggal siap untuk dijual juga bisa seperti itu. Udah deh, ini rekomen banget buat ide jualan kalian ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Si Pak Rudi, masak apapun jadi gampang.